Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Harus semangat. Kenapa? Karena kita akan mempelajari dan mengenal hal baru yang mungkin kalian akan terpesona. Untuk membangkitkan semangat kalian, mungkin kita akan bernyanyi tentang para nabi dan rasul. Dalam hitungan ketiga, kita akan bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Apakah kalian tahu kenapa kita menyanyikan lagu itu? Ya, karena pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini berkaitan dengan salah satu nabi yang sudah kita nyanyikan. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu nabi dengan kisah yang akan memotivasi kita. Beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan atau meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail. Ada yang tahu sebelumnya mengenai Nabi Ismail atau cerita-cerita tentang Nabi Ismail? Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang cerita Nabi Ismail alaihissalam. Selamat menonton, jangan lupa disimak ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu, seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian, mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang, mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air, dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air, akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekkah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu. Siti Hajar mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puas. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu, agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Demikianlah kisah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar dalam menemukan sumber mata air Zam-zam. Maha suci Allah atas segala kebesaran dan kuasanya. Ayo adik-adik, siapa di sini yang tahu kali ini Bapak Ardan akan menjelaskan apa? Gak ada yang tahu kan? Oke, kali ini Pak Ardan akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Oke, jadi Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau yakni Dewi Hajar. Pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Hajar beserta bayinya yaitu Nabi Ismail di suatu lembah yang sangat tandus di tanah Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Setelah pembekalan yang dibawa oleh Dewi Hajar habis, Dewi Hajar mencari kemana-mana, namun tidak mendapatkan hasil. Dewi Hajar melihat ke arah Sofa, kemudian ia berlari-lari ke Bukit Sofa. Seperti di tempat itu terlihat ada air, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air sama sekali. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya terlihat ada air juga di Marwah, ternyata juga tidak ada air sama sekali. Hal tersebut dilakukan oleh Dewi Hajar sebanyak 7 kali. Atas peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Nabi Ismail yang masih bayi tersebut
menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Dewi Hajar mengumpulkan air yang keluar untuk minum sang bayi tersebut, yakni Nabi Ismail. Dan ketika itu Dewi Hajar mengatakan Zam-Zam. Setelah peristiwa itu, banyak kafilah dagang yang mampir meminum air Zam-Zam. Akhirnya disebutlah air tersebut sebagai air Zam-Zam, yang sampai saat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat yang tinggal di Arab dan juga seluruh orang di seluruh dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar dan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu melalui mimpinya untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Setelah diutarakan mimpinya, Nabi Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa sang putra yakni Nabi Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dilaksanakan dan terjadilah suatu keajaiban, yakni Nabi Ismail alaihissalam diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dengan dagingnya kepada masyarakat. Nah, setelah Nabi Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah yang begitu tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ismail untuk mencarikan batu sebagai pijakan. Nah, pijakan kaki tersebut dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang masih dapat disaksikan di sekitar bangunan Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Itulah kisah dari Nabi Ismail beserta ayahnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke murid-murid, tadi kan kita sudah belajar tentang kisah yang dialami oleh Nabi Ismail. Jadi dalam kisah tersebut pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Nah, kali ini Bapak Ardan akan menjelaskan beberapa hikmah atau ibrah yang bisa kita ambil. Ada 4 hikmah. Yang pertama adalah proses pencarian air yang dilakukan oleh Dewi Hajar di Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil di Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah yang berjumlah sebanyak 7 kali pada saat menjalankan ibadah haji atau ibadah umroh. Nah, itu adalah hikmah yang pertama dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian hikmah yang kedua adalah air yang keluar dari pijakan kaki Nabi Ismail alaihissalam disebut dengan air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam dan sumurnya hingga saat ini masih dikenal oleh kaum muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya dan juga masyarakat di seluruh dunia. Kemudian hikmah yang ketiga adalah
bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan sholat dan juga tempat untuk menunaikan ibadah haji serta ibadah umroh. Dan hikmah yang terakhir adalah tempat tandus yang ditinggali oleh Nabi Ismail alaihissalam dan juga Dewi Hajar sebagai ibunya bernama Makkah. Tempat lahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul atau sering kita sebut dengan Khatamul Anbiya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, setelah tadi menyimak tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam dan juga sudah tahu kan hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam, ya sekarang kita akan belajar tentang meneladani perilaku Nabi Ismail alaihissalam berdasarkan kisah yang telah anak-anak simak tadi. Ada yang tahu apa saja yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ismail alaihissalam? Ya, yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua yaitu taat kepada orang tua karena ridha Allah bergantung pada kedua ridha orang tua. Yang ketiga yaitu semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima semua resiko yang ditimbulkannya. Kemudian yang keempat yaitu menyampaikan pesan harus dengan baik dan tidak memaksa. Yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan paksaan ataupun dengan ancaman. Nah, anak-anak, berdasarkan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam tadi, kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari kisah tersebut. Salah satunya yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita dalam keadaan apapun. Berdasarkan kisah Nabi Ismail tadi, meskipun Nabi Ismail hendak dikurbankan oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, namun Nabi Ismail tetap sayang dan menghormati kedua orang tuanya. Nah, lantas bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita? Ayo, siapa yang tahu? Ya, berdasarkan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam tadi, kita dapat menghormati kedua orang tua kita dengan cara membantu orang tua untuk dapat memenuhi perintah Allah, tidak membiarkan orang tua mengabaikan perintah Allah, mematuhi nasihat orang tua, menyayangi orang tua, berperilaku sopan dan santun, berbicara yang lembut dan tidak berkata kasar kepada kedua orang tua, selalu mendoakan kedua orang tua, dan juga menyenangkan hati kedua orang tua. Nah, anak-anak sudah tahu kan keteladanan apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam tadi? Baiklah, setelah ini diharapkan anak-anak semuanya dapat menerapkan perilaku-perilaku atau keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga bagaimana cara menghormati kedua orang tua. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang keteladanan dari Nabi Ismail, mulai dari kisah Nabi Ismail, hikmah kisah tersebut, kemudian juga sudah mempelajari tentang meneladani perilaku Nabi Ismail dan juga menghormati orang tua. Baiklah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.